Baik, shalom, selamat siang saudara, dan saya berharap saya memakai masker ini tidak mempengaruhi, ya, mestinya tidak mempengaruhi ya, karena suara saya cukup keras gitu kan. Ya, saya terpaksa memakai masker karena hari-hari ini saya sedang perawatan untuk mulut dan saluran pencernaan. Ya, saya tidak tahu apakah ini karena sering berbicara saudara ya. Sehingga dari pihak dokter menyarankan kalau saya berjumpa dan berinteraksi dengan orang, saya diminta memakai masker, tapi percayalah saya tidak terkena COVID, saudara. Ya, percayalah. Nah. Baik, siang hari ini saya akan memberikan tema pada khotbah yang akan saya sampaikan, itu saya beri judul Kristen Sejati. Ya, Kristen Sejati. Ya. Kapan besi itu terbukti kuat? Dipukul tidak bengkok. Kapan sebuah rumah itu terbukti kuat? Jika dia terkena gempa, tidak gampang untuk dia ini roboh. Kapan orang Kristen itu terbukti kuat? Orang Kristen ini juga disebut sebagai orang percaya, yang setuju sama-sama kata amin. Kita ini disebut orang beriman. Kita ini disebut orang percaya. Maka sejatinya kualitas pertama yang harus terlihat dari kehidupan orang Kristen, itu adalah iman kita, saudara. Jadi saya percaya iman, harap, kasih yang paling besar adalah kasih. Saya percayakan hal itu. Tetapi jika kita tidak punya iman, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang mungkin kita tidak pernah melihat hal itu? Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena kita punya iman bahwa Tuhan baik dengan kita dan Tuhan itu betul-betul ada. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi sesama kalau kita tidak yakin bahwa mengasihi sesama itu mendatangkan keuntungan dalam kehidupan kita? Karena itu kenapa jika ada seseorang yang bertanya kepada saya, dari seluruh aspek kekristenan, di mana kita harus bertumbuh, hal apa yang paling utama harus bertumbuh, saya katakan itu adalah iman, saudara. Karena kita ini disebut orang beriman. Nama itu menunjukkan kualitas yang dimiliki. Ya, toko sepatu, berarti harusnya kualitas yang terlihat adalah sepatu. Ya, kalau toko sepatu kualitas yang paling menonjol adalah rawon, ya, itu mungkin pengembangan bisnis. Tapi itu pasti itu sambil berjalan, saudara. Tetapi kalau toko sepatu, pasti kualitas yang terlihat sepatu. Produk yang dihasilkan adalah sepatu, saudara. Begitu pula kita disebut orang beriman. Maka harusnya kualitas pertama yang harus terlihat dan teruji dari kehidupan kita, itu adalah kualitas iman kita. Nah, saya mengamati ada banyak orang yang mereka berpikir bahwa ujian iman itu adalah masalah. Masalah saja maksud saya. Ya. Sehingga kenapa bertahun-tahun saya berpikir ujian iman itu hanyalah masalah. Sampai suatu ketika saya membaca sebuah perikop. Di mana sebenarnya perikop ini secara tersurat tidak bermaksud untuk menjelaskan tentang ujian iman. Tidak bermaksud seperti itu. Tetapi waktu saya membaca perikop itu, tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah pengertian yang lain. Ternyata dalam perikop itu ada makna tersirat tentang 4 jenis ujian iman. Saudara. Jadi ternyata ujian iman itu bukan cuma masalah. Saudara. Faktor pembeda antara orang percaya dan orang belum percaya, ya, itu ternyata ada 4. Ya, jadi sekali lagi kalau saya menyampaikan 4 ujian iman yang akan kita pelajari sama-sama hari ini, itu adalah 4 faktor yang membedakan antara orang Kristen dan orang bukan Kristen. Ya, jadi 4 ini adalah faktor pembeda antara pengikut Kristus dan bukan pengikut Kristus. Dan agar siang hari ini kita bisa mengevaluasi kualitas iman kita, setiap ujian iman saya akan sampaikan standar kelulusannya. Ya, karena bayangkan kalau kita melakukan check up kesehatan, kolesterol 100 misal. Terus kita tanya sama dokter, normalnya berapa? Tidak tahu, sulit kita ngukurnya. Karena itu kenapa sekali lagi siang hari ini, selain saya berikan 4 jenis ujian iman, ya, ini 4 faktor pembeda, saya juga akan tunjukkan standar kelulusannya. Saya berdoa skor kita semuanya 100. Meskipun saya juga tidak yakin akan hal itu. Gitu kan? Mari kita lihat Yohanes pasal 9. Nanti waktu di Komsel mungkin saudara boleh mengupas salah satu dari 4 itu mungkin agar betul-betul bisa mendalam. Karena 4 ini kalau dikupas ini butuh 4 sesi. Saudara. Yohanes 9 ayat yang pertama.
Jadi tentang 4 jenis ujian iman itu saya ambil semua dari perikop ini, saudara. Yohanes 9 ayat yang pertama. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Perhatikan, orang ini buta, ini bukan waktu umur 10 tahun, bukan umur 15 tahun, tapi butanya sejak lahir. Ya. Ayat yang kedua. Tiba-tiba ada sebuah pertanyaan yang tidak masuk akal yang diberikan murid-murid kepada Yesus. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saudara, pertanyaan ini kira-kira masuk akal enggak ya? Murid-murid ketemu orang buta sejak lahir, lalu ditanya, siapa yang salah? Siapa yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Kalau orang buta ini mengalami kebutaan itu usia 10 tahun, ya, berarti mulai awal lahir dia matanya masih bisa melihat. 10 tahun buta, lalu bertanya siapa yang berbuat salah, itu masih masuk akal. Ya, mungkin pada waktu usia 10 tahun dia mau cuci muka tapi lupa ternyata cairan HCl, misal seperti itu ya. Sehingga dia lupa terus akhirnya buta. Terus akhirnya kita bertanya siapa yang salah, itu masuk akal. Ya. Ya, tidak perlu dibahas itunya, saudara ya. Ya, itu misal ya. Tapi orang ini buta sejak lahir. Ya, berarti siapa yang salah? Nah, murid-muridnya bertanya kepada Yesus sesuatu hal yang unik. Waktu saya membaca ayat ini, tiba-tiba Tuhan kasih rema seperti ini. Ada banyak orang Kristen, waktu mereka menghadapi masalah, mereka sibuk mencari siapa yang salah. Sama seperti orang buta ini sejak lahir. Sudah sejak lahir tapi murid-muridnya ribut. Siapa yang salah? Ini adalah gambaran orang Kristen ya. Gambaran orang percaya. Di mana tidak menutup mata. Dalam kehidupan kita ini seringkali kita menghadapi masalah. Saudara setuju dengan hal ini? Ya. Kalau saudara tidak pernah menghadapi masalah berarti bukan SMCC. Ya, karena SMCC itu M-nya masalah. Gitu. Oh bukan ya. ya. Nah ya. Jadi karena saya yakin ya. Semakin saudara serius mengikuti Yesus, akan ada masalah-masalah yang harusnya tidak saudara terima. Ya, saudara melayani. Ada masalah baru enggak dalam melayani? Ada, ngatur waktu dan sebagainya. Percayalah semakin kita ngikuti Yesus akan ada masalah-masalah baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi di balik semua masalah itu ada janji Tuhan. Nah, ini adalah gambaran orang yang seringkali waktu menghadapi masalah, mereka cenderung mencari siapa yang salah. Kenapa aku lahir di keluarga miskin? Kenapa aku lahir cacat? Kenapa dulu aku ditipu orang? Aku ini tidak bertumbuh, kenapa sih? Karena pemimpinku tidak bimbing aku baik-baik. Gitu. Kenapa aku punya orang tua yang tidak harmonis? Sehingga aku tidak bisa punya gambaran membangun keluarga yang harmonis. Saudara percayalah, selama kita menyalahkan masalah, kita tidak akan pernah berjuang untuk mengupgrade diri. Masalah akan selalu ada, yang setuju sama-sama kata amin. Kondisi yang tidak ideal itu selalu ada. Tapi jangan sampai kita sering menyalahkan kondisi daripada mencari solusi. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan waktu kita menghadapi masalah. Ayat yang ketiga. Ya. Waktu murid-muridnya bertanya siapa yang salah, ini jawaban Yesus. Bukan orang itu yang salah. Bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Bahkan melalui kebutaannya. Justru orang buta ini ngalamin perjumpaan sama Tuhan. Bukan dia yang salah. Bukan orang tuanya. Tapi karena ada maksud Allah. Di balik semua masalah. Inilah yang saya maksud ujian yang pertama. Faktor pembeda antara orang percaya dan orang belum percaya. Itu adalah ujian ucapan syukur. Orang belum percaya mengeluh terus-menerus normal. Mereka tidak meyakini apa yang terjadi dalam kehidupan mereka itu ada kontrol kedaulatan Tuhan. Tapi kita sebagai orang percaya, kita meyakini semua yang terjadi dalam hidup kita itu sudah disaring dalam kehendak Tuhan yang terbaik untuk menyempurnakan kita. Kalau orang belum percaya mengeluh terus normal. Kita orang percaya ngadepi masalah mengeluh terus. Apa bedanya kita dengan orang belum percaya? Karena itu kenapa yang pertama ini adalah ujian ucapan syukur. Saudara. Ini jadi faktor pembeda antara orang percaya dan orang belum percaya.
Saya waktu kecil, saya ini cenderung pelit. Senyum semua, di sini semua murah hati waktu kecil, puji Tuhan gitu. Saya cenderung pelit betul. Sangat pelit. Apa itu bahasa teologisnya pelit? Medit. Itu persamaan kata. Bahasa teologisnya pelit itu adalah mengandalkan hidup pada uang. Betul ya? Karena itu kenapa tidak ada yang mengajari SD kelas 6. Saya sudah punya pembukuan. Saudara. Jadi rencana anggaran biaya itu saya sudah buat mulai SD kelas 6. Tidak ada yang menyuruh. Saudara. Jadi ada pemasukan, pengeluaran saya atur ya. SMP kelas 1 saya sudah datang ke BCA untuk membuka rekening. Saudara. Tidak ada yang nyuruh. Saudara. Ya. Kenapa? Uang harus diatur karena saya tahu hidup itu susah. Ya, karena saya tahu hidup itu susah, maka saya harus mengelola betul-betul keuangan dengan baik. Karena itu dalam keluarga kami yang ngatur uang itu saya. Saudara. Nah, SMP saya kerja, SMA saya bekerja, dan singkat cerita, Tuhan mengizinkan saya mencicipi berkat waktu setelah paruh kuliah sampai akhirnya setelah kuliah sampai tahun 2006. Tuhan mengizinkan saya mencicipi sampai tahun 2004. Tuhan mengizinkan saya mencicipi sebuah berkat. Dalam 7 tahun, pemasukan saya per bulan itu tiap tahun itu naik 2 kali lipat, saudara. Puji Tuhan waktu itu, saudara. Ya, jadi anggap aja kalau income-nya 100.000 per bulan, tahun depan 200.000, tahun depannya 400.000, terus selama 7 tahun berturut-turut. Ya. Sampai suatu ketika saya ditipu oleh teman, saudara. Saya ditipu oleh teman, habis gitu ya. Ya 6 bulan saya tidak bisa nyanyi, saudara. Jadi gereja semua tepuk tangan, saya katakan kamu bisa tepuk tangan karena kamu tidak menghadapi masalah gitu kan. Terus Tuhan izinkan saya mengalami terus pasang surut, naik turun, saya kumpulkan uang habis, saya kumpulkan uang habis. Padahal jujur saya tidak pernah nipu orang masalah uang. Saudara. Saya berutang saya pasti membayar. Jangankan uang suap, uang terima kasih aja saya kembalikan ke pimpinan. Saudara. Salah saya ini apa? Saudara? Sakit, gitu, ada masalah ini, masalah uang kumpulkan habis, uang kumpulkan habis. Sampai satu titik ternyata tujuan Tuhan satu. Agar uang tidak bisa memberikan rasa aman dalam kehidupan saya. Tuhan latih sampai satu kumpulkan habis gitu kan. Ya mungkin ini terjadi karena pemimpin saya kok budi, saudara ya. Uang kerja harus habis terus gitu. Ya. Ini baik sehingga saya percaya tidak ada yang berebut di SMCC gitu kan. Karena apa yang diperebutkan gitu. Nah, ya Tuhan izinkan saya ngalami seperti itu. Saya yakin ada banyak di antara saudara mengalami banyak kemalangan-kemalangan. Di mana sebenarnya saudara bingung kenapa ini terjadi. Tapi waktu kita melalui semuanya, ternyata ada tujuan kebaikan dalam kehidupan ini. Saudara. Saya pernah suatu ketika, saya sempat KPR di perumahan yang dekat dengan Pondok Chandra. Saya nyicil buat orang tua saya, saudara. Kenapa? Karena ada aksesnya. Saya berpikir karena papa saya itu tidak punya kaki, kalau naik mobil dia selalu menggunakan tangan, jadi gas rem menggunakan tangan. Sehingga saya berpikir kalau saya beli perumahan yang dekat dengan Pondok Chandra dan waktu itu ada aksesnya, saya ke orang tua saya itu dekat sekali. Dan saya ingat betul setelah saya KPR, saya sudah KPR gitu ya. Ya, DP saya bayar, UTJ saya bayar. Pada bulan terakhir, di mana itu akan transaksi, tiba-tiba Yeni ini ngalami tumor otak waktu itu, saudara. Ya, dan saya call sama developernya bisa enggak mundur 1 bulan. Ya, dan ternyata tidak mau, saudara, developernya. Kalau Bapak enggak bisa transaksi bulan ini, maka kami kembalikan uangnya dipotong denda 1 bulan ditambah UTJ itu hilang semua. Saya mengatakan istri saya ini sakit. Saya harus membawa ke Malaysia untuk berobat istri saya. Tidak bisa Pak. Kalau Bapak tidak mau transaksi bulan Desember, maka perumahan rumah yang Anda beli hari itu harus saya buyback tapi ada dendanya. Dan waktu itu jujur saudara, saya jengkel betul. Saudara. Tapi kejengkelan saya tidak bertahan lama, kenapa? Karena saya lebih sibuk untuk membawa istri saya itu ke rumah sakit, saudara. Ke Malaysia. Saudara. Dan waktu itu saya bingung, untuk saya beli rumah lagi buat orang tua saya, itu harga rumah sudah naik. Itu tidak memungkinkan, saudara. Jengkel, saudara. Setelah 3 bulan kemudian saya paham, saya bersyukur kenapa kejadian dibatalkan. Saudara. Setelah 3 bulan kemudian itu terjadi pandemi. Dan tiba-tiba akses ke Pondok Chandra itu ditutup oleh RT Tanah RW. Saudara. Dan waktu ditutup kami berjuang ya, kalau bisa dibuka, ternyata tetap tidak boleh. Akses itu ditutup betul, saudara. Dan waktu saya melihat itu semuanya, saya tahu apa maksud Tuhan. Kalau seandainya saya tetap beli, saudara. Papa saya mau keluar, itu kesulitan melalui
Ya, jalan kehidupan itu kan. Kan jalan kehidupan itu kan pasti harus sempit gitu kan. Itu harus melalui jalan kehidupan itu tidak mungkin. Nyetir itu tidak mudah. Saudara. Dulu mobil papa saya itu selama berpuluh-puluh tahun, itu Kijang Kapsul yang pertama. Berpuluh-puluh tahun di Surabaya, di Banyuwangi, itu tidak pernah lecet sedikit pun. Sampai di Surabaya, tidak sampai 3 bulan. Lecet kanan kiri seperti itu. Saya pernah suatu ketika, saya naik mobil bersama dengan papa saya dan saya ngamati papa saya itu nyetir, saya di sampingnya, di Surabaya. Ini berhenti, kan itu butuh waktu kan saudara. Ngegas, ngerem, gasnya enggak boleh narik cepat. Karena kalau narik cepat ngeremnya, itu enggak mudah saudara. Ya, saudara bisa bayangkan setir mobil, hanya bermodalkan 2 tangan, gas rem hanya menggunakan tangan kanan semuanya, tangan kanan semua. Kiri setir mobil, itu enggak gampang saudara. Dan waktu saya di dalam saudara, papa saya pelan-pelan maju, truk dong, dun, gitu. Terus sepeda motor lewat. Kalau enggak bisa nyetir, jangan nyetir gitu. Saya di samping papa saja sudah terodok. Saudara. Tapi kan tidak mungkin saya buat pengumuman kan. Ini yang nyetir tidak punya kaki gitu kan tidak mungkin. Saudara. Jadi waktu saya melihat itu semua saya bersyukur Tuhan. Waktu itu saya jengkel betul. Kenapa rumah di mana saya sudah DP semua dibatalkan. Tapi kalau seandainya itu tidak batal. Itu rumit. Saudara. Saya yakin saudara semua pasti pernah mengalami hal seperti ini. Anda mengalami kemalangan. Tapi sudah percayalah. Hidup kita itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Selama kita memberikan respon yang benar, selalu endingnya itu membawa kebaikan dalam hidup kita. Mari kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Apa standar kelulusan ujian ucapan syukur? Ini standar kelulusannya. Ya, jadi saya janji tadi setiap ujian itu saya berikan standar kelulusannya. Atau langsung aja deh ayat ke-10. Ya ini perkataan Paulus, waktu itu dia mengatakan Tuhan agar Tuhan itu mengambil duri dalam daging. Lalu Tuhan mengatakan, sudah cukup kasih karuniaku bagimu. Ya jangan komplain terus, jangan minta terus, cukup kasih karuniaku bagimu. Ayat 10. Ini adalah indikator kelulusan. Ya, kalau kita mencapai level seperti ini, iblis kita buat pusing. Karena itu aku senang dan rela, sama-sama katakan senang. Sama-sama katakan rela. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Indikator kelulusan ucapan syukur itu adalah senang dan rela. Apa itu senang? Happy, itu bahasa Inggrisnya. Definisikan apa itu senang. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak, kita kan harus belajar untuk mendefinisikan ya. Apa itu bulan? Nah itu kan bulan ya bulan, kan sulit. Saudara. Jadi biasa kalau orang tua sudah punya anak itu pasti belajar mahir mendefinisikan. Apa itu bahu? Itu kan harus dijelaskan. Apa itu senang? Bayangkan kalau anak saya mengatakan, Pak, apa itu senang? Senang ya senang, bingung kan? Senang itu seperti ini. Berusaha menikmati dan mensyukuri setiap saat. Toko sepi? Bisnis kering? Apa bukti kita meyakini Allah berdaulat? Senang. Apa itu senang? Berusaha mensyukuri dan menikmati setiap saat. Rela. Apa itu rela? Rela. Ada yang di sini punya istri cerewet? Tidak ada. Istri saya tidak cerewet Pak, itu berarti tertekan istrinya. Gitu. Tidak ada istri tidak cerewet itu tidak ada. Gitu. Istri saya itu setelah saya menikah 10 tahun tidak pernah komplain. Terus pasti tertekan. Ya, itu pasti. Ya. Apa itu rela? Ada yang di sini ngalami himpitan-himpitan hubungan? Dengan menantu, mertua, pasangan, teman komsel. Apa itu rela? Rela itu seperti ini. Siap menjalani masa sulit dalam jangka panjang. Rela istrinya cerewet? Yang ngomong rela kelihatannya masih single itu ya. Mana yang ngomong rela? Ya. Loh, apa? Percayalah saudara, kecerewetan istri kita itu termasuk dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Yang amin para istri gitu.
ya, ya. Ini kok kelihatannya saya curhat gitu ya. Enggak ya, enggak. Ya. Senang. Anda ngalami masalah apa? Apa bukti Tuhan berdaulat? Senang. Rela. Karena kita yakin, episode yang panjang itu, Tuhan tetap punya rencana yang terbaik. Yang kedua, nanti saudara baca sendiri ayatnya di rumah, referensinya. Kembali ke Yohanes lagi, ya tentang orang buta sejak lahir, tulis saja. Yohanes 9 ayat 4-7. Dari 3 ayat itu saya mendapatkan referensi ujian iman yang kedua. Akhirnya orang buta ini, dia matanya melek. Ya, firman Tuhan mengatakan matanya terbuka. Matanya akhirnya bisa melihat. Dulunya tidak mengalami janji Tuhan, akhirnya mengalami janji Tuhan. Dan akhirnya percaya. Ujian iman yang kedua. Faktor pembeda antara orang percaya dan orang belum percaya itu adalah ujian mempercayai penuh semua janji Tuhan. Ya. Jadi yang kedua ini kita mengevaluasi, kalau kita orang percaya dan kita mencapai standar kelulusan, itu adalah kita percaya penuh terhadap semua janji Tuhan, semua. Ya. Tetapi kalau saya mengatakan semua janji Tuhan itu kan ada banyak. Saudara. Ya. Saya coba merenung karena percaya itu bukan sistem satu paket. Ya. Saya bisa percaya pelayanan bersama dengan seseorang, tapi saya belum tentu percaya menitipkan anak saya kepada orang tersebut. Saya mungkin bisa percaya menitipkan anak saya kepada seseorang, tapi mungkin saya tidak percaya berbisnis dengan dia. Berarti percaya itu bukan sistem paket. Percaya itu adalah satu persatu. Dan janji Tuhan itu ada banyak. Dan semua janji Tuhan itu, saya coba cari benang merahnya. Semua janji Tuhan itu berasal dari minimal 30 jenis identitas Yehova. Jadi setiap identitas Yehova itu akan melahirkan janji Tuhan sendiri. Tapi dari semua identitas Yehova, saya coba baca satu persatu. Ya. Saya coba baca satu persatu. Ternyata masing-masing identitas itu ada yang memiliki benang merah satu sama lain. Dan saya sarikan ada 4 jenis identitas Yehova. Itu yang bisa dikatakan tidak terlalu memiliki benang merah satu sama lain. Sehingga kalau saudara mau mengevaluasi berapa persen saya percaya pada janji Tuhan, coba perhatikan 4 jenis identitas Yehova ini. Kalau kita sudah meyakini 4-4-nya ini, minimal kita bisa melihat bahwa kita ini hampir percaya penuh terhadap semua janji Tuhan. Saya akan kupas satu persatu dengan cepat. Yang pertama, tulis saja ayatnya ya. Kejadian 22:14. Jehovah Jireh. Di sana tertulis. Ya, yang pertama Jehovah Jireh. Apa itu Jehovah Jireh? Allah menyediakan. Apa tolak ukur Jehovah Jireh? Apa tolak ukur? Orang yang meyakini Allah Jehovah Jireh, tolak ukur keberhasilannya 2. Yang pertama, uang sudah tidak bisa lagi memberikan rasa aman dalam hidup kita. Yang kedua, setiap kali menghadapi problema finansial, refleksnya selalu mengatakan Tuhan pasti tolong. Jadi kalau kita waktu menghadapi problema finansial, kita mengatakan Tuhan tolong atau tidak ya, berarti belum lulus. Ya. Kalau Tuhan itu pondasi, uang itu hanyalah ranting. Rantingnya dipotong, pondasinya tidak goyang. Tapi kalau uang digoncang, kita goyang, berarti pondasinya uang, Tuhan itu cuma ranting. Jadi kalau kita ini meyakini Allah Jehovah Jireh, masalah uang itu cuma ranting. Kalau ranting kepotong, itu pasti akan tumbuh lagi. Ya. Yang kedua, Keluaran 15 ayat 26. Itu adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Ya. Allah penyembuh. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dan selama ini saya melihat Allah itu Jehovah Rafa itu diyakini oleh seseorang jika orang tersebut atau orang yang paling dekat dengan orang tersebut mengalami kesembuhan. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengar dari perkataan orang yang tidak kita kenal dia sembuh, seringkali itu tidak menambahkan kepercayaan lebih jauh
Tapi kalau sudah kita atau orang yang terdekat dengan kita tahu betul orang-orang ini, dan dia mengalami kesembuhan, biasa iman itu akan terbangun. Yang ketiga, Jehovah Nisi. Keluaran 17 ayat 15. Apa itu Jehovah Nisi? Tuhan adalah panji kemenanganku. Ini hampir sama dengan Jehovah Sitkenu. Yeremia 23 ayat yang ke-6. Ya, tulis saja semua ya. Yeremia 23 ayat ke-6. Jehovah Sitkenu itu adalah Tuhan adalah kebenaran kami. Ya, di sini Tuhan keadilan kita. Dalam versi King James dikatakan the Lord our righteousness. Our righteousness ya. Tuhan adalah kebenaran kami. Ya, Tuhan adalah panji kemenanganku itu hampir sama dengan Tuhan adalah kebenaran kami. Tolak ukurnya apa? Tiap kali menghadapi masalah itu yakin. Ketaatan pada firman Tuhan itu adalah kunci kemenangan. Yang keempat itu adalah Jehovah Syafat. S-H-A-P-H-A-T. Jehovah Syafat. Hakim-Hakim 11 ayat 27. Itu adalah Tuhan adalah hakim yang adil. Wow, kalau orang Kristen percaya Tuhan adalah hakim yang adil, kita difitnah tenang. Saudara. Hukum dunia, orang benar bisa salah, orang salah bisa benar, tergantung uangnya. Tapi buat Tuhan, kalau kita benar, Tuhan pasti akan buat kita ini pasti benar. Kalau salah, mau lari kemanapun, pasti akan tetap kena hukuman. Jadi kalau kita percaya Tuhan adalah hakim yang adil, sudah tenang dalam hidup ini. Orang fitnah, tenang aja. Karena dia adalah hakim yang adil, tidak pernah bingung dengan sebuah fitnah. Yang ketiga, ujian yang ketiga. Referensinya Yohanes 9 ayat 13 sampai 16. Ya, itu akhirnya orang buta itu ketemu orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Orang yang tahu banyak tapi dia tidak punya kasih. Karena itu kenapa yang ketiga, ujian iman yang ketiga, faktor pembeda itu adalah ujian hidup dalam kasih yang murni. Ini termasuk dalam faktor pembeda orang Kristen dan orang bukan Kristen. Kenapa? Orang belum percaya meninggal masuk kerajaan maut. Kita orang percaya, orang menyakiti kita, kita tidak mau mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni kita. Ending kita masuk kerajaan maut. Apa bedanya kita dengan orang belum percaya? Karena itu kenapa ujian hidup dalam kasih yang murni, ini saya masukkan jadi faktor pembeda. Karena kalau kita orang Kristen, ya kita orang percaya, sudah percaya Yesus, tapi kita punya kepahitan dan tidak mau mengampuni, endingnya tidak ada bedanya dengan orang belum percaya. 1 Yohanes 3 ayat 10. Ya, saudara pasti pernah dengar ya tentang ayat ini. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, berarti saya masukkan faktor pembeda. Apa tolak ukur kelulusannya? Hidup dalam kasih yang murni. Lukas 6 ayat 32. Lukas 6 ayat 32. Ya, jadi ujian yang ketiga ini apa? Standar kelulusannya. Saya tunjukkan ada beberapa kasih yang diciptakan oleh iblis, ya, dibuat oleh iblis. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Ya. Hendra baik sama saya baik sama Hendra, tidak dihitung. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33? 33? Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, jasamu apa? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kasih yang pertama, ini saya sebut kasih yang sewajarnya. Ya, tidak perlu dibahas. Kasih yang sewajarnya. Hendra baik sama saya baik sama Hendra. Orang berdosa pun melakukan, bukan jadi indikator. Kasih yang kedua, Lukas 6 ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang,
karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apa jasamu? Ya. Saya belum kenal Hendra, tapi saya ngelihat Hendra ini berpotensi sekali gitu kan ya. Kalau saya tolong dia, wah, dengan semua gemerlap kehidupannya dia akan menolong saya. Gitu kan ya. Nah, kalau saya menolong seseorang dengan pengharapan agar orang ini suatu ketika nanti menolong saya, ini saya sebut kasih yang egois. Kasih yang punya tujuan untuk keuntungan pribadi, tidak perlu dibahas. Karena orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Jadi yang pertama tadi, saya berbuat baik karena dia sudah berbuat baik. Yang kedua, saya berbuat baik agar dia berbuat baik. Ya. Tidak termasuk. Lukas 6 ayat 35, ini adalah kasih yang murni. Tetapi kamu, kasihlah musuhmu. Dan berbuat baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Apa? Upah besar apa? Ya, orang menyakiti kita, kita ampuni. Ya. Kita tolong mereka, mereka menusuk kita, kita ampuni. Kita mendapatkan upah yang besar. Apa upahnya? Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Pernah ketemu orang yang tidak tahu terima kasih? Ya. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ya, garis bawahi kata-kata kasihlah musuhmu. Ini adalah produk kasih yang murni. Ini standar kelulusan seseorang yang hidup dalam kasih. Yang keempat, yang terakhir. Kisah 1 ayat 8. Ini adalah ujian iman yang keempat sebagai orang percaya. Kisah 1 ayat 8. Kalau saudara ingin mencari referensi dari Yohanes tadi, saudara baca Yohanes 9 ayat 18 sampai ayat terakhir. Itu referensinya. Ya. Saya tidak akan kupas Yohanes karena terlalu panjang ayatnya. Saya ambil kisah 1 ayat 8 aja lebih baik langsung. Kisah 1 ayat 8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Apa bukti Roh Kudus turun atas kita? Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yang keempat, faktor pembeda antara orang percaya dan orang belum percaya itu adalah ujian mau menjadi saksi Kristus. Bersaksi. Jadi kalau kita tidak berani bersaksi, ya, sebetulnya kita tidak termasuk dalam orang percaya. Kenapa kita harus bersaksi? Saya tunjukkan. Ada banyak orang berpikir kenapa kita bersaksi, karena itu mempermuliakan nama Tuhan. Suatu ketika tiba-tiba Tuhan tunjukkan sebuah sudut pandang yang lain, ternyata bersaksi itu menolong kita. Misal seperti ini. Misal si A saja deh, si A aja ya. Misal si A ya. Saya baru pertama kali kenal, yang di sini langsung karena ibadah pertama tadi saya tembaki semua. Saudara. Nah, misal saya baru kenal dengan si A. Saya kenalan. Saya tanya, profesimu apa? Nah, saya senang tanya pekerjaannya apa. Saudara. Kenapa? Karena kalau saya semakin tahu banyak pekerjaan saudara-saudara, kalau suatu ketika ada seseorang membutuhkan, maka saya langsung bisa sinergikan. Nah, misal saya tanya kepada si A, pekerjaanmu apa? Saya pengacara. Gitu. Setelah saya tahu, yang saya lakukan setiap kali ketemu orang, ya, kalau ada orang tanya, saya butuh pengacara. Kamu kenal tuh? Ada. Bahkan saya cerita kemana-mana. Kalau butuh pengacara, carilah si A. Ya, marketing gratis kan, saya cerita ke semua orang. Kira-kira kalau dia baru memperkenalkan dirinya saja, itu saya sudah cerita kemana-mana. Kalau saya ketemu dengan dia lagi, apa yang dia lakukan? Kasih amplop. Loh, jangan itu. Kok kasih? ya. Di sini di SMCC itu amplop semua masuk persembahan. Saudara. Tidak ada yang masuk kantong. Gitu. Nah, kalau saya ketemu dengan si A lagi, saya akan mendengarkan. Saya baru cerita tentang diri saya. Ya, kok Anton sudah cerita ke semua orang. Setelah saya ketemu lagi, dia akan menceritakan gini. Kok istriku itu kok dokter gigi. Kalau saya cerita ke orang-orang lagi. Wah, kamu butuh dokter gigi? Cari istrinya ini.
Terus kalau saya ketemu dengan si A lagi, apa yang dia lakukan? Dia cerita, Gontan, anakku itu toko emas. Saya cerita lagi, Gontan, mamaku itu punya usaha sandal. Kok kelihatannya Indra gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk marketing kan gitu. Ya, saudara bisa bayangkan, semakin saya bersaksi tentang si A semakin memperkenalkan dirinya dalam kehidupan saya. Kenapa kita harus bersaksi tentang Tuhan? Itu menduplikasi pengenalan kita akan Allah. Kenapa seringkali pengenalan kita akan Allah itu tidak bertambah? Mungkin karena kita tidak pernah bersaksi. Tuhan tolong kita cerita. Tuhan melihat. Loh, aku tolong A, kamu cerita. Aku tolong kamu B, aku tolong kamu C. Semakin banyak pertolongan yang kita alami, kita semakin cerita kebaikan Tuhan. Semakin kita cerita, Tuhan semakin menunjukkan pribadinya dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kalau pengenalan kita akan Tuhan tidak bertambah, mungkin kita kurang bersaksi akan kebaikan Tuhan. Sama seperti kalau nanti saudara melihat, ibu dari anak buta ini. Ditanya sama orang-orang Farisi, anakmu kok bisa sembuh? Tahu respon ibunya apa? Tidak masuk akal. Kalau saya punya anak, saya sudah punya anak ya. Ya, saya punya anak ya. Kalau anak saya buta, terus tiba-tiba sembuh, saya mencari tahu enggak kenapa? Kok bisa sembuh? Ibu ini ditanya orang, kenapa anakmu ini kok bisa sembuh? Dia punya mulut sendiri, cerita. Aneh. Dan ternyata setelah diselidiki, kenapa ibu ini tidak berani bersaksi? Karena pada waktu itu kalau ada orang mencerita tentang Mesias, dia akan dikucilkan. Ibu ini tidak mau cerita. Dan akhirnya orang Farisi tanya sama orang buta ini, siapa yang menyembuhkan kamu? Tapi orang buta ini memang tidak tahu siapa itu Yesus sepanjang waktu itu dia buta kok. Dia bilang gini, aku tidak tahu siapa yang menyembuhkan aku. Tapi yang aku tahu dia bukan orang berdosa. Farisi bilang, enggak, itu pasti orang berdosa. Orang buta ini dalam keterbatasan pengenalan dia mengatakan seperti ini. Aku tidak tahu dia siapa, tapi dia pasti bukan orang berdosa. Dan akhirnya seluruh orang Farisi itu mengucilkan orang buta ini. Dan Yesus melihat, ada orang bersaksi tentang aku dikucilkan. Yesus datangi lagi orang buta ini. Kamu kepengen tahu siapa aku? Siapa engkau? Aku adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Waktu orang buta ini berarti bersaksi, Yesus semakin memperkenalkan dirinya. Tuhan tidak rela orang yang bersaksi tentang Tuhan itu dikucilkan oleh lingkungan sekelilingnya. Pembelaan pasti akan datang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman yang telah Tuhan sampaikan. Kami berdoa agar kami tidak hanya disebut sebagai orang percaya. Julukan itu mudah diberikan. Tetapi ternyata percaya itu butuh bukti. Dan hari ini kami belajar tentang faktor pembeda antara orang Kristen dan orang bukan Kristen. Kami berdoa agar kami ditolong oleh Tuhan. Agar kami bisa menghidupi standar hidup sebenarnya. Kami sebagai orang percaya. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata, amin.